Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat detail dari datanya. Jadi kita akan buat di sini beberapa tahap untuk melakukan detail datanya. Untuk tahap pertama mungkin kita akan coba buat dulu untuk membuat fungsi dari tombol detailnya ini. Jadi pada saat kita klik, dia akan mengarah ke halaman detail datanya, yaitu URL nanti /dashboard/news/id parameter dari beritanya. Akan kita ambil berdasarkan ID dari dokumennya. Tanpa berlama-lama kita langsung eksekusi saja untuk tahap yang pertama. Kita masuk ke dalam codingan. Di sini kita akan coba buat satu file lagi di view-nya, yaitu untuk file view, yaitu detail.detailnews view.fui kayak gini. Kita buat template biasa saja dulu karena kita cuma ingin testing. Template H1 detail berita. Kemudian kita coba lakukan pendaftaran di dalam rutenya di folder router index.js. Kita coba masukkan saja di sini di bawah dari tambah beritanya. Copy, paste ke sini, dan kita impor komponen view yang sudah kita buat. Kita di sini import detail news from views /news/ detail news view.fui. Kita tinggal daftarkan di rute yang sudah kita buat yang ini, dan rutenya kita ambil berdasarkan parameter ID-nya nanti. Komponennya yaitu detail news, dan untuk name dari root name-nya kita buat saja namanya detail news. Kemudian kita coba aktifkan tombolnya pada saat diklik. Kita masuk ke dalam news view, yaitu tampil semua beritanya. Kita coba aktifkan tombolnya yang ini untuk menjalankan putar dari parameternya. Kita buat saja di sini add click. Jadi pada saat diklik dia akan menjalankan sebuah fungsi. Kita buat saja namanya detail. Kita ambil parameter ID-nya yang kita tampung ke dalam fungsi detailnya, dan kita buat fungsinya yang bernama detail ini di bawah di dalam action const detail. Kita buat berupa arrow function, dan kita ambil parameternya yaitu data ID ini. Kita sebut saja di sini namanya ID, dan kita arahkan ke path yang sudah kita buat di index.js-nya. Sini kita buat import untuk menjalankan fungsi push-nya, yaitu use router from view router, dan kita tinggal lakukan push-nya di sini router. Oh ya, kita daftarkan dulu, router, register dulu fungsi use routernya, const router sama dengan use router, dan tinggal dijalankan di sini router push, yaitu name dari rootnya. Name-nya tadi kita cek yaitu detail news, kemudian kita ambil params-nya. Nah, parameternya yang kita ambil yaitu kita buat parameter ID-nya itu ambil dari ID yang kita dapatkan di parameternya. Dan terakhir kita masukkan di sini parameter yang kita terima. Jadi tampil semua beritanya. Sini kita buat saja root params, terima paramsnya yaitu params ID.
Oke, kita coba testing. Kita masuk ke web browser, reload dulu. Kemudian kita klik detailnya. Nah, di sini kita terima ID dari parameternya. Nah, ID-nya ini itu sesuai dengan yang kita dapatkan di dalam iniannya atau storage-nya. Yang ini. Objek yaitu ID dari beritanya yang ini. Sini karena kita sudah terima ID dari parameter beritanya, selanjutnya kita akan buat fungsi untuk menerima semua datanya berdasarkan parameter ID yang kita dapatkan. Kita eksekusi dalam codingan untuk tahap keduanya. Kita buat saja dulu fungsinya di new storage. Kita lakukan import dulu untuk fungsi yang kita ingin ambil, yaitu getDoc. Karena kita cuma ambil satu dokumen saja berdasarkan kondisi nantinya. Dan kita buat state untuk menampung nilainya. Const detail news ref 0. Kita sudah buat state untuk menampung nilainya. Selanjutnya kita buat fungsinya. Fungsinya di bawah, di sini. Buat saja namanya const detail handling sama dengan sync untuk atasi asinkronusnya. Kemudian const docs ref, kita panggil fungsi doc. Nah, di sini juga kayaknya kita harus import. Ini kita import doc untuk ambil dokumen berdasarkan file storage-nya atau database file storage-nya, yaitu news collection. Dan untuk datanya kita ambil dari parameter. Di sini kita sebut saja namanya ID params. Sini ID params. Kemudian const docs detail sama dengan gunakan wait. Jalankan fungsi getDocs berdasarkan kondisi yang kita buat di docref-nya yang di atas. Terakhir kita tinggal lakukan detail use-nya, kita isi nilainya dengan docs detail yang kita terima, itu datanya. Kemudian kita tinggal return satu-satu yang sudah kita buat, seperti state-nya dan juga fungsinya. Sini detail news dan satu lagi detail handling, kayak gini. Selanjutnya kita coba cek di dalam detail news ya, kita sudah dapat datanya atau tidak sebelum kita atur template-nya. Sini kita script setup import unmounted untuk left circle-nya from vui, kemudian kita import use root from view router untuk berpindah halamannya nanti. Banyak yang kita ingin import, dan kita import juga use new storage dari storage yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya untuk mengambil detail dari datanya. Dan import, dan kita import terakhir yaitu from iniannya, itu fungsi store to ref. Kita coba daftarkan storage-nya. Const new storage
dari use new storage. Kita daftarkan juga rootnya, cons root. Nah, rutenya ini kita daftarkan supaya kita bisa ambil parameter dari scriptnya langsung. Use root. Kita panggil action yang sudah kita buat di storage-nya. Cons dari news storage detail handling, dan untuk state-nya juga kita register state cons store to ref new storage, kita ambil yaitu detail news. Kemudian untuk fungsi on mounted-nya kita jalankan di sini. On mounted detail handling, kita jalankan fungsinya yaitu detail handling berdasarkan ID paramnya apa, yaitu root titik params titik ID berdasarkan parameter ID-nya. Nah, untuk detail newsnya kita coba tampilkan saja dulu di sini. Kita buat kayak gini untuk sementara sebelum kita buat template-nya, dan kita buat kondisi dalamnya. If karena kita gunakannya left circle di sini on mounted, jadi kita tunggu dulu sampai dia dapat detail dari newsnya. Habis itu dia eksekusi detail newsnya. Kita masuk ke dalam web browser untuk ke testingnya. Reload. Di sini kita dapat dari konten beritanya, kemudian kategori, email dari pembuat beritanya, dan lain-lainnya, dan juga creator tag-nya. Nah, karena kita sudah dapat ya nilai-nilainya, terakhir kita akan coba styling yang ada di sini menggunakan yang namanya cut untuk templatingnya. Kita bisa masuk ke Beautify, kita pakai saja cut yang sudah kita buat kemarin. Yaitu cut. Copy cut yang sudah kita gunakan. Kita tinggal edit nantinya. Kita coba pakai yang ini. Kita copy bagian cutnya sampai di penutup cutnya. Copy. Kita masuk ke codingan sekarang. Nah, di codingannya daripada kita buat di sini, kita coba buat komponen, karena nanti untuk detail komponennya ini kita akan gunakan di file-file yang lain nantinya, atau di halaman-halaman yang lain. Nah, jadi kita buat komponennya supaya kita tidak membuatnya dua kali nantinya. Kita buat saja folder news, new file, detail news component .v. Kita buat template-nya di sini, dan kita lakukan props di dalam detail news view-nya. Jadi ada untuk komponennya dan ada untuk news view-nya. Nah, pertama-tama kita coba import dulu komponen yang sudah kita buat. Ini import detail news component from, kita arahkan ke komponennya, komponen slash news slash detail news component, dan kita jalankan di sini berupa komponen. Kita tinggal lempar berupa props data, yaitu detail newsnya. Kita sudah lempar datanya. Nah, selanjutnya kita tinggal tangkap di dalam komponen detail newsnya di sini. Saya copy ulang lagi yang cutnya, copy, kita paste ke sini,
kita terima untuk props yang sudah kita buat di news view-nya, kita ambil di detail komponennya. Sini kita buat script, setup, kita import, yaitu define props from view. Kita panggil ya define props dari view-nya, yaitu untuk mengambil propnya yang kita lempar di dalam news view. Gunakan define props, kita ambil yaitu data, kita buat validasinya yaitu tipe datanya berupa objek dan requirednya true. Define props, ada tipe. Nah, kemudian kita sudah dapat propsnya di sini, yaitu datanya yang kita lempar di sini, data yang kita lempar yaitu detail newsnya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal tampilkan data yang kita terima yang berupa objek. Nah, pertama mungkin untuk yang ada di sini di card title-nya, kita bisa langsung tampilkan judul dari beritanya atau kita taruh di luar dari gambarnya, yaitu data titik title untuk judul berita. Nah, di sini kita masukkan berupa kategori data titik name. Nah, untuk yang ada di sini kita tampilkan konten beritanya, yaitu data titik konten, dan di bawah kontennya kita bisa buat untuk penulis dari beritanya. Kita buat sini div plus text primary, kemudian mt5 margin atas 5, tampilkan data titik written by titik name, dan kita tampilkan juga waktu pembuatan dari beritanya. Sini div plus mt1 untuk margin atasnya, kemudian masukkan tanggal dibuat, tanggal berapa, titik 2 data titik rated at, dan kita buat konversi rated at-nya menjadi sebuah tanggal new date. Dan kita bisa tambahkan lagi yaitu to date string atau fungsi dari JavaScript untuk membuat tanggalnya berupa string. Terakhir untuk tombolnya kita buat juga hapus, kita masuk saja di sini untuk warnanya kita ubah jadi secondary, dan untuk nama tombolnya kita buat back, dimana kalau dia diklik kita akan atur router titik go -1, jadi dia kembali ke history sebelumnya. Ini kita save, kita coba testing berhasil atau tidak. Masuk ke dalam web browser, reload, oke, tampil. Cuman kita perlu buat dia lebih lebar. Kita masuk lagi ke dalam codingannya. Sini kita hapus mask width-nya. Dan di sini ada yang kurang juga. Kita buat sini ditulis oleh titik 2 nama penulis dari beritanya. Save,
Kita cek lagi di web browser. Reload. Tampil. Nah, ini judul beritanya, kategori beritanya, konten beritanya, ini penulisnya siapa, dan tanggal dibuat dari beritanya. Dan ada tombol untuk kembali ke rute sebelumnya. Kita berhasil untuk melakukan detail beritanya. Di video berikutnya kita akan coba buat tombol tampil semua beritanya ini, yaitu untuk tombol update beritanya. Jadi jika ada yang tanyakan silahkan masuk ke grup Discord. Dan like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video yang dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day and bye.